Saya nggak mau berbicara keras. Jadi udahlah kembali harapan Nabi kita, Nabi yang mulia Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tabarkan kedamaian, maka semuanya akan membaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Habib Abdul Hakim Azmat Khan Official. Gimana kabarnya pemirsa? Semoga di hari yang berkah ini sebentar lagi kita merayakan tahun baru Islam. Semoga tahun ini 1446 Hijriah lebih baik daripada 1445 Hijriah. Amin, ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah di majelis Asaf kita kedatangan tamu spesial, merupakan guru saya, ya, guru kita semua, yaitu Syekh Lidi Sapu Jagat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih saya kita nih kebetulan lagi nggak pakai udang-udang nih, ya. Oh, iya. Biasanya kalau di majelis ini Masya Allah, ya, luar biasa. Majelis beliau ini adalah majelis Hakul Yakin di mana sih? Teluk Pucung. Di Teluk Pucung, Bekasi. Ya, jadi setiap Senin malam Selasa dan malam Jumat. Cuman Senin malam Selasa itu diganti dengan ziarah ya. Ziarah lokal dan ziarah luar. Ini Masya Allah beliau nih kalau udah ziarah all out. All out. Jamaah semua. Alhamdulillah, ya. Hadir, ya. Enggak puluhan tapi ratusan jamaah, Masya Allah. Nih kita nih Syekh mau tahun baru, ya, nih di penghujung tahun Hijriah, bulan ke-12. Jadi pesan-pesan apa aja yang buat seluruh pemirsa channel ini supaya semangat bangkit, ya, menghadapi tahun 1446 Hijriah. Apalagi kan kata Nabi, umur dunia itu nggak sampai 1500 tahun. Itu seperti apa tuh Syekh? Mungkin Syekh ini Masya Allah, ya, kalamnya yang kita mau dengar. Silakan Syekh. Jadi sebelumnya terima kasih diberi kesempatan oleh luar biasa salah satu zuriatun Nabi. Amin, ya Rabb. Habibana Al-Habib Abdul Hakim Azmat Khan, luar biasa, ya. Saya ucapkan jazakallah khairan katsir. Amin. Langsung saja mengenai tentang menghadapi atau menyambut tahun baru Islam 1446 Hijriah. Itu sebenarnya tidak usah susah-susah, dimana kalau orang sudah sadar, harapan kita itu yang pertama sadar dengan diri bahwa bertambahnya tahun berarti bertambahnya usia, alias berkurangnya umur kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman bahwa walikulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum wala yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun. Itu yang perlu diingatkan, bahwa mau bagaimanapun hidup, semua sebenarnya sudah ada garis-garisnya, sudah ada catatannya, takdirnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak usah yang bagaimana, kembali kepada fokus dengan diri, kesadaran diri bahwa Allah telah memperingatkan kepada Nabi yang mulia Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi disuruh mengingatkan kepada umat-umatnya bahwa sampaikan ya Nabi Allah bahwa manusia itu punya batasan, yakni tentang ajal, ya. Dan bila mana ajal itu sudah datang, tidak bisa mundurin, tidak bisa dimajukan, walau saatan, walaupun sedetik tidak bisa. Itu artinya kita kembali kepada sadar diri. Jagalah baik-baik diri ini. Bagaimana menjaga diri ini baik? Tentunya segala urusan ilmu-ilmu Allah yang Allah turunkan itu sangat banyak sekali. Namun ada satu ilmiah yang bahwa sangat terpenting dalam hidup manusia, itu soal risalah ibadah.
tentunya ilmu agama. Bicara ilmu agama, kembali kepada kitab suci Al-Quran. Artinya, jagalah baik-baik diri ini, bukan kebaikan yang kosong menurut Quran dan hadisnya. Itu seperti itu. Maka kuncinya, bila mana pengen memperbaiki diri, keluarganya pengen baik, anak-anaknya kepengin baik, keturunan, cucu, lingkungan, wilayah, daerah, sampai negara, sampai dunia kepengin semuanya membaik. Sebenarnya kuncinya sederhana aja, yaitu dekat-dekatlah itu dengan ulama-ulamanya Allah, baik dari para kiai maupun dari para habaib. Itu aja kuncinya. Jadi ciri orang itu hidupnya makin baik, itu adalah orang yang mau ataupun mampu mendekatkan dirinya kepada ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang kenapa? Duduk bersama ulama ya. Itu karena orang lewat rumah ulama saja dengan rasa gembira, senang, itu dirontokkan dosanya oleh Allah. Bagaimana dia dengan rasa cinta terus dekat dengan ulama, selesailah segala urusannya. Artinya Allah memberkahinya. Begitu, Bib, ya. Jadi pesanan saya untuk mengakhiri tahun ini dan mengawali tahun depan, yaitu dari 1445 Hijriah untuk menuju 1446 Hijriah, mari kita bersama sadarkan diri dengan cara dekati ulama-ulamanya Allah. Tidak usah ikut-ikut yang bagaimana. Apalagi sekarang lagi booming ya, Bib, ya. Polemik Soal nasab, orang ngurusin nasib aja udah susah. Ya. Terus pendapat syekhnya gimana tentang yang terjadi di sekarang ini soal nasab? Ya, kalau saya kategorikan, banyak ulama-ulama berpendapat A, B, C, dan D. Tapi kalau pendapat saya, orang yang hari kini membahas tentang nasab, itu pendapat saya Lidi Sabul Jagad, pimpinan Majelis Hakul Yakin di wilayah Bekasi Kota, ya, Bekasi Utara, itu orang-orang yang sudah mulai linglung. Iya. Ya, jadi karena kenapa saya bilang linglung? Hati-hati dengan semua urusan, terutama di situ menyangkut karena apa? Melalui tentang etika ataupun akhlak. Mending salah mencintai daripada salah mendolimi, berbahaya, kan? Begitu, ya. Betul. Jadi saya sampaikan melalui media ini, mudah-mudahan bermanfaat pada sahabat-sahabat kami semua, akul muslim, muslimah, terutama para kiai yang udah pada tenar, pada ngomongin nasab. Saya sampaikan saja, sudah cukupkan, kembali kepada hal kebaikan. Insya Allah dengan kita baik, semakin dekat ulama, ulamanya Allah, baik para kiai maupun para habaib, zuriatun Nabi, insya Allah, ya, semuanya akan membaik. Jangankan di diri, negara, dunia pun akan membaik dengan sendiri. Insya Allah. Itu seperti itu kunciannya. Jadi orang bagaimana dia maukan baik, sementara sama ulama itu jauhnya susah lah. Kan seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi tolong berhenti gitu kan, untuk para sudahilah ya, tentang ini sudah jangan. Kalau toh pengen duit bahasanya, pengen tenar karena nanti ujung-ujungnya ada politik duit, janganlah cari jalan yang lain. Jangan merugikan diri sendiri. Dunia itu hanya sesaat. Ajal akan menjemput kita semua. Jadi dua sisi ini udah stop lah ya. Stop. Dari udah. dari kaum Robito atau para habaibnya udah nggak usah didengerin. Ulama-ulama yang lagi mempersoalkan ini tolong disudahi. Jadi harus begitu. Ini yang dirugikan adalah siapa? Umat Islam. Iya, di samping merugikan umat Islam dan merugikan semua. Jadi orang-orang yang apalagi menghancurkan, orang yang tidak mau tahu saja, terlebih apalagi membenci, apalagi menghancurkan ulama-ulamanya Allah, itu mah bunuh diri,
Ya. Bunuh diri dengan dirinya, dengan keluarganya, sampai wilayah daerah, sampai negara, sampai dunia. Ya. Menghancurkan diri itu termasuk orang-orang yang bodoh. Masya Allah. Begitu. Dalam hal ini tuh saya tidak berbicara tentang ini yang benar, ini yang salah. Itu enggak. Emang harus ada orang yang benar-benar saya datang, saya lihat sapu jagat, menyampaikan dengan setegas-tegasnya. Ini dengan bahasa yang paling rendah. Insya Allah sih kalau lebih jelasnya datang aja ke Seli Desa Pejagat, siapapun dia, Masya Allah. mau ulama dari mana, mau siapapun dia, duduk bareng, insya Allah mereka akan lebih tahu dan lebih mengetahui jelas-jelasnya bahwa insya Allah mereka akan menyadarinya. Dapat kopi lagi saya. Nah, insya Allah, alhamdulillah, ya. Itu Datang seperti bukan itu. apa, Ya. dapat kopi. Masya Ya. Allah. Jadi memang saya alhamdulillah lah silaturahmi ke Habibana Habib Abdul Hakim Aziz Maskhon kemari, alhamdulillah ya, ini malah di syuting melalui channelnya Pak Habib gini kan. Saya sebenarnya kepengennya tuh diam bukan berarti diam 1000 bahasa. Saya di dalam selak-selak saya selalu mendoakan semuanya, baik ulama, para habibnya, para kiai, ustadz semua generasi para pendai-dai ya khususnya, karena ini sudah sangat meresahkan ya, terutama meresahkan keimanan dan merugikan sekali khususnya warga Indonesia ya, baik umat maupun rakyatnya. Seperti itu aja sih Bib ya. Jadi pesan saya untuk pengen lebih baik untuk tahun depan, kuncinya adalah jangan pernah jauh-jauh dengan ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allah. Jadi alhamdulillah nih Syekh kita sudah memberikan arahan begitu jelas ya Syekh. Iya. Jadi mengingat tentang hijrah ya, ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah, Rasulullah menguatkan satu kalimat yang luar biasa Syekh. Iya. Ya ayuhan nas habsus salam. Nah itu. Wahai manusia, tebarkan kebaikan, kedamaian. Jangan tebarkan perselisihan, jangan tebarkan akan merugi. Iya, permusuhan dan lain sebagainya. Ayo tebarkan kedamaian. Ya masalah nasab itu urusan pribadi masing-masing. Ya saya. Urusan itu dengan Allah Subhanahu Urusan wa dengan taala. Allah. Jadi nggak ada KUHP-nya. Nggak ada loh genetik, Nggak ada KUHP. tes DNA, Iya. apaan itu? Waduh, tes DNA ya. Mungkin kretek kali yang Justru kalau berbicara tes DNA. tentang tes DNA, ini saya tegaskan kembali melalui media ini. Ya, Ini justru kesempatan bagi orang-orang para pecundang. betul. Ya. Yang namanya yang memegang tes alas DNA ya juga orang-orang juga. Lah kalau satu misal dibayar dia bukan duriah. Masya Satu misal terus menghancurkan, dia malah yang palsu jadi benar, yang benar jadi palsu. Itu bisa malah bahaya kalau udah ngomongin seperti itu. Intinya kalau masalah nasab sudah jangan dibicarakan. Betul. Toh para habaib yang saya lihat dari keturunan Mbak Alawi kayak biasa-biasa saja. Ya. Toh kalau satu misal yang konon ceritanya keturunan Mbak Alawi itu banyak merugikan umat manusia, siapa yang dirugikan? Kalau oknum nggak usah kita bicarain, itu oknum ya. Kalau oknum mah bukan dari Mbak Alawi aja. Orang-orang yang sekarang menghujat Mbak Alawi juga Oknum juga. di dalamnya juga banyak oknumnya. Ya. Jadi tidak ada kesempurnaan dalam manusia. Kembalilah kita benahi masing-masing seperti itu ya. Jadi kembali jangan pernah main-main dengan urusan-urusan nasab atau ini terjadi. Takutnya itu ada aulia-aulia Allah. Masya Allah. Tahu sendiri kan? Yang bikin Ratibul Haddad, yang bikin Ratibul Wah udah luar biasa kan. Yang Jadi bikin Maulid Diba. ya di samping berjanji, itu keberkahan hidup sudah nggak ada itu Bib. Yang kedua ngomong-ngomongin seperti ini yang ada itu kita diadu domba, Ya. provokator dan para penjajah. Kita rugi serugi-ruginya. Seharusnya kita menyembelih domba. Iya, maka kadang-kadang Domba. saya sebenarnya pengen berdiam diri, cuman ya ini mau ketentuan Allah Subhanahu wa taala, saya harus berbicara. Betul. Ya. Makanya tatap wajah saya baik-baik. Mungkin orang nggak pangling deketin ini kamera. Nah, deketin Biar Pak. orang makin tahu siapa Sehli di Sapu Jagat gitu kan. Saya nggak mau berbicara keras. Gitu kan. Ini yang nggak deketin bukan kameranya, orang yang nggak deketin. Begitu Iya. tuh. Jadi seperti itu ya. Jadi udahlah kembali harapan
Nabi kita, Nabi yang mulia Sayyidina Muhammad Tebarkan Sallallahu Alaihi kedamaian. Wasallam itu tabarkan kedamaian, maka semuanya akan membaik ya. Masya Allah. Demikian itu aja ya. Akhirul Ya. kalam, wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi pemirsa yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu hijrah memberikan satu motivasi kepada kita, pada seluruh manusia, afsus salam. Tebarkan kebaikan, wa atimut ta'am, kasih makan, wasilatul arham, perbaik silaturahim di antara kita. Dan baru wassalatul lail wan nasu niyam. Salat malam ketika manusia sedang tidur. 3 untuk manusia, 1 untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Hablum minanas kita jaga. Di 1446 Hijriah ini mudah-mudahan ya semakin kita Islam kita semakin kuat, semakin rahmatan lil alamin ya, insyaallah semakin jaya Islam baik di Indonesia maupun di dunia ya. Dan bagi yang berpolemik sudahi ya, langsung aja kita sebut saya Kiai Imaduddin ya, Gus Puat Pleret, Gus Arya dan para gus-gus lainnya, ayolah sudahi polemik ini. Juga dari Habaib itu Dari juga Habaib juga udah jangan diladeni, udah jangan dikomentari, jangan diapain, karena semakin dikomentari ada lagi komentar, ada lagi komentar. Nanti semuanya dah habis. akan merugikan kita. Akan merugikan kita. Jadi sudahi saja baik Habib Rizik, Habib Bahar dan para habaib lainnya, udah biarkan kita beribadah. Memang ini ujian kita. Bagaimana Rasulullah dulu difitnah sebagai seorang tukang sihir, Iya. Nabi Dan yang- difitnah sebagai apa dan lain Dan sebagainya. Afan Pip, ini Ya. satu sebelum semuanya ditutup ya, Ya. media ini. Kenapa saya dinamakan Syahli di Sapu Jagat? Ya. Di situ ada sapu jagat. Siapapun yang bikin sampah, apalagi di dalam agama, maka dia akan berurusan nama saya. Ya, itu aja. Karena tugas sapu adalah menyapu sampah. Masya Ya, Allah. itu seperti itu. Ya, mungkin udah cukup dan insya Allah pada Ya, nantilah jadi pemirsa, alhamdulillah, terima kasih Syekh Ridi Sapu Ya. Jagat yang sudah berkunjung di Majlis As-Sab ini. Amin, Ya, amin. doakan kami agar Allah, terus ya. bisa berkiprah di dunia dakwah, dunia yang luar biasa, yang mudah-mudahan kita semua di tahun semakin tua dunia ini semakin kita taat kepada Allah Subhanahu wa Amin. taala. 1446 Hijriah, insya Allah kita semakin baik, semakin lebih kuat lagi keimanan keislaman kita. Ya. Terima kasih pemirsa. Jangan lupa subscribe. subscribe ya, pencet loncengnya dan kasih jempolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.